Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk membacakan poin-poin daripada jurnal Hukum Keluarga Islam yang ditulis oleh saya sendiri, Muhammad Effendi, dengan bimbingan Dr. Muhammad Sartibi, MPD. Adapun judul daripada jurnal tersebut adalah Fenomena Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Keluarga Islam, Kajian Komparatif dan Implikasinya di Indonesia. Adapun daftar isi daripada jurnal ini yaitu terdiri daripada yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, keempat pembahasan yang mana terdiri daripada A. Pendahuluan, B. Tinjauan hukum keluarga Islam, C. Kajian komparatif, D. Implikasi sosial dan hukum. Kemudian yang kelima terakhir kesimpulan. Kemudian selanjutnya adalah abstrak. Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan beda agama dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta membandingkan penerapan hukum tersebut di Indonesia dengan negara-negara dengan sistem hukum keluarga yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi sosial, budaya, dan hukum yang muncul akibat adanya pernikahan antar agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta membandingkan dengan hukum keluarga Islam di negara lain seperti Malaysia dan Pakistan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pakar hukum Islam dan praktisi di bidang perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui oleh hukum keluarga Islam yang mengharuskan pasangan untuk memeluk agama yang sama. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kasus di mana pernikahan beda agama dapat dilakukan dengan syarat tertentu, melalui jalan hukum yang lebih rumit seperti perkawinan di luar negara. Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan adanya variasi penerimaan terhadap pernikahan beda agama dengan beberapa negara yang memberikan kelonggaran lebih dalam praktek tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa fenomena pernikahan beda agama dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia perlu diperhatikan dengan seksama karena berkaitan dengan isu hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Penelitian ini juga menyarankan perlunya revisi regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Adapun kata kunci adalah hukum keluarga Islam Indonesia, kajian komparatif, pernikahan beda agama, implikasi hukum. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Pernikahan beda agama merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dan sering memicu perdebatan di berbagai kalangan, termasuk dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia menerapkan hukum keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Namun, keberagaman agama dan keyakinan masyarakat menimbulkan tantangan dalam praktek pernikahan, terutama yang melibatkan pasangan berbeda agama. Kajian ini berfokus pada analisis komparatif mengenai pandangan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan beda agama, baik dari perspektif fikih klasik
maupun kontemporer, serta implikasinya dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menyoroti ketegangan antara prinsip syariah, undang-undang pernikahan nasional, dan hak asasi manusia, pembahasan ini bertujuan untuk memahami bagaimana fenomena ini diatur dan direspons oleh masyarakat dan otoritas hukum. Selanjutnya yang ketiga adalah metode penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami fenomena pernikahan beda agama dalam konteks hukum keluarga Islam. Kajian komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan hukum Islam dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian. Penelitian normatif yuridis berfokus pada analisis teks hukum, yaitu Al-Quran, hadis, dan kitab fikih, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pernikahan beda agama. Sumber data. Data primer yaitu Al-Quran, hadis, dan kitab fikih klasik dan kontemporer. Data sekunder, literatur akademik, jurnal, artikel, dan dokumen hukum, yaitu undang-undang, peraturan pemerintahan, serta putusan pengadilan. Adapun teknik pengumpulan data, studi pustaka untuk mengumpulkan data dari kitab fikih, peraturan perundang-undangan dan kajian ilmiah, wawancara mendalam dengan ahli hukum Islam, tokoh agama, dan praktisi hukum. Teknik analisis data. Data dianalisis secara kualitatif dengan analisis komparatif, yaitu membandingkan pandangan hukum Islam dari madhab-madhab dengan hukum positif Indonesia. Kemudian analisis konseptual, yaitu mengkaji konsep dasar pernikahan beda agama dalam Islam dan implikasinya terhadap hukum keluarga di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pembahasan. Bagian A, pendahuluan. Pendahuluan dalam bagian pembahasan ini adalah menguraikan konteks fenomena pernikahan beda agama dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dalam kajian ini, pernikahan beda agama menjadi topik yang menarik karena menyentuh aspek teologis, sosial, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, isu ini semakin relevan mengingat keberagaman agama dan keyakinan yang ada, serta adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan nasional dan praktik sosial masyarakat. Kajian komparatif ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan terkait pernikahan beda agama menurut hukum keluarga Islam, membandingkannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, serta menggali implikasi hukum dan sosial yang muncul akibat fenomena ini. Bagian B, tinjauan hukum keluarga Islam. Pernikahan beda agama menjadi isu yang kompleks dalam hukum keluarga Islam. Dalam Al-Quran, pernikahan beda agama, terutama antara wanita muslimah dengan pria non-muslim, dilarang secara tegas. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10. Para ulama sepakat bahwa wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-muslim. Sementara pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan oleh sebahagian ulama dengan syarat tertentu meskipun tidak dianjurkan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan perkawinan dilangsungkan sesuai hukum agama masing-masing. Hal ini membuat pernikahan beda agama sulit dilakukan secara sah tanpa melalui mekanisme tertentu seperti pencatatan di luar negeri atau putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi juga mempertahankan ketentuan ini dalam berbagai putusan. Implikasi dari fenomena ini cukup luas, mencakup konflik antara hukum agama yang berupaya menjaga akidah umat dari tuntutan hak asasi manusia yang mendukung kebebasan individu. Di sisi sosial, pernikahan beda agama sering memunculkan potensi konflik
di dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dialog lebih mendalam antara hukum Islam, hukum positif, dan nilai-nilai pluralisme untuk menjawab tantangan ini secara bijak. Kemudian bagian C, kajian komparatif. Pernikahan beda agama menjadi isu kontroversial di Indonesia karena melibatkan hukum agama dan negara. Dalam hukum Islam, pernikahan beda agama secara umum dilarang, terutama untuk perempuan muslimah, kecuali laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Akidah dan keharmonisan keluarga sesuai maqasid syariah. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pernikahan sah jika sesuai hukum agama masing-masing. Namun, regulasi ini tidak secara spesifik mengukur pernikahan beda agama, sehingga seringkali diselesaikan melalui pengadilan negeri. Pendekatan hukum Indonesia yang pluralistik berbeda dengan negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi yang melarang tegas, atau negara sekuler seperti Perancis yang memberikan kebebasan penuh. Implikasinya di Indonesia mencakup aspek sosial, hukum, dan teologis. Secara sosial, isu ini menimbulkan perdebatan terkait toleransi beragama. Secara hukum, ketidakjelasan regulasi menciptakan ketidakpastian. Secara teologis, pernikahan beda agama menjadi tantangan dalam mengadaptasi hukum Islam dalam konteks masyarakat multikultural. Pendekatan dialogis dan penguatan regulasi diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara prinsip agama dan pluralisme hukum. Bagian D, implikasi sosial dan hukum. Pernikahan beda agama di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi sosial dan hukum yang signifikan secara sosial. Fenomena ini sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan budaya yang dominan, sehingga pasangan yang melakukannya kerap menghadapi stigma, diskriminasi, dan penolakan dari keluarga serta masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hubungan interpersonal dan integrasi sosial mereka. Dari sisi hukum, pernikahan beda agama berada dalam wilayah abu-abu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengharuskan pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun dalam praktiknya, hal ini menimbulkan tantangan terkait pencatatan pernikahan di kantor urusan agama, KUA, dan kantor catatan sipil. Selain itu, pasangan dalam pernikahan beda agama seringkali menghadapi masalah dalam hak waris, status hukum anak, dan pengakuan status pernikahan. Kajian komparatif hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa negara-negara dengan mayoritas Muslim memiliki pendekatan yang bervariasi terhadap pernikahan beda agama, mulai dari pelarangan hingga pengaturan dengan ketentuan tertentu. Di Indonesia, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan inklusif untuk mengurangi dampak negatif sosial dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang memiliki pernikahan beda agama, sambil tetap mempertahankan norma agama dan budaya yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan. Fenomena pernikahan beda agama dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku. Hukum Islam secara tegas melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan non-Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam fikih. Namun dalam praktiknya, pernikahan beda agama seringkali dilakukan, dan ini menimbulkan dampak hukum baik dalam aspek hak-hak keluarga, kewarisan, maupun status anak. Kajian komparatif mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan ruang bagi pernikahan beda agama dalam batas tertentu. Implikasi dari pernikahan ini mencakup tantangan dalam penerapan syariat Islam, serta adanya potensi konflik antara
norma agama dan hukum negara. Sebagai kesimpulan, fenomena ini mencerminkan perlunya pendekatan yang bijaksana dengan mempertimbangkan aspek agama, sosial, dan hukum dalam menyikapi pernikahan beda agama di Indonesia. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat, dan kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.